Shalom jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah memasuki Advent yang ketiga. Bapak Ibu, biarlah dengan Advent yang ketiga ini juga senantiasa memberikan kita sukacita yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 1, dimulai dari ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kehendak hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Biarlah di dalam kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, sekalipun di tengah-tengah pandemi. Karena kita yakin dan percaya Kristus hadir, memberikan kita damai, sukacita, dan memberikan kita kekuatan. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Dan kita juga boleh kembali datang menghadap hadirat-Nya. Mari dengan sukacita kita mengangkat suara kita, kita memuji Tuhan. Angkat suara puji Tuhan dari hati sampai surga. Renungkanlah ciptaannya, bernyanyilah, bergiranglah, berlimpahlah anugerahnya, menjadikan alam sesat, memberi berkat tak terhingga, sungguh besar dikasihi, dijaga dan dipelihara, beri hormat, bakti dan taat, turutilah perintahnya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak datang kepada Allah. Tetapi oleh karena inisiatif Allah sendiri, Dia datang ke dalam dunia mencari manusia yang berdosa. Dia mencari saya, Dia mencari Bapak Ibu Saudara sekalian dan menyelamatkan setiap kita. Maka dengan itu pada saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan menanti kita, Tuhan rindu kita datang di hadapannya, merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyanyikan pujian, Yesus cari daku. Yesus telah lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang indah. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku. Yesus cari daku. Yesus cari daku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku. Di Golgota Yesus tersalibkan untuk keselamatan jiwaku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku. Yang mati bagiku. Yang mati bagiku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku. Oh, Yesus tidak pernah berubah meski ku sesat meninggalkan Dia. Oh, Yesus tidak pernah berubah meski ku sesat meninggalkan Dia. Dia selalu mendoakan daku. Dia datang panggilku. Dia datang panggilku. Dia datang panggilku. Dia selalu mendoakan daku. Dia datang panggilku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk kami datang menghadap Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga sampai pada saat ini kami masih boleh menikmati anugerah
sukacita yang daripada Engkau. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan. Kami memohon anugerah pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa. Ampuni kami dari segala perbuatan, tindakan kami yang sudah kami lakukan. Engkau tahu setiap kami. Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Kami memohon kiranya darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, itu yang boleh menyucikan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Dan inilah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa menjalani hidup ini seorang diri, tanpa pimpinan daripada Engkau. Inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bantu kami, supaya hidup kami semakin hari menjadi lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam surat Roma, pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mengajak kita semua mengambil sikap berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita bacakan sebanyak 2 kali. Kita mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kiranya setiap kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Suasana Natal sudah mulai terasa walaupun kita hanya menikmatinya dari rumah saja. Dan puji-pujian untuk menyambut Kristus yang lahir sudah terdengar di mana-mana. Mari pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat, mari juga kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang menyatakan bahwa kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan dari pulau dan benua.
excelsis Deo, in excelsis Deo. Mari sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa kasih-Nya melimpah, karena Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Walaupun tinta selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih-Nya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Kepada hambanya saya persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini kami boleh tetap melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini pun kami akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus juga yang memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami boleh terarah kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Saudara, tema kita pada hari ini adalah menyambut Natal seperti Maria. Saya akan membacakan dari Lukas pasalnya yang pertama
ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Perikop ini diberi judul nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan tentu saja belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini diberikan sebuah pertanyaan bagi kita gitu ya, bagaimana kita menyambut Natal di tengah pandemi ini? Kalau kita lihat misalnya kembali ke yang tahun lalu, kita sudah mulai mempersiapkan, gereja sudah mulai sibuk dengan kepanitiaan, dengan latihan-latihan dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa oh Natal sebentar lagi kita akan bersuka cita menyambut Natal itu. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, masih adakah sukacita di antara kita? Saudara, saya melihat bahwa mungkin tidak mudah bagi kita untuk bersuka cita di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman bagi banyak orang. Saya rasa dari anak-anak kecil juga sudah mulai tidak nyaman karena dia bermain pun dibatasi. Apalagi kalau remaja mulai sangat-sangat tidak nyaman, saudara. Dia mulai ngerasa aduh tidak bebas, gak bisa A, gak bisa B dan lain sebagainya. Termasuk mungkin orang yang sudah bekerja, kita harus mencoba, ada yang bekerja di rumah, ada kita yang harus bekerja di mungkin bergantian di kantor. Bahkan juga gitu ya, kalau kita masih punya orang tua yang sudah lansia, yang sudah lanjut usianya, terpaksa kita harus menjaga dengan ekstra gitu ya. Saudara, tidak mudah gitu ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, kita ini punya banyak alasan untuk kehilangan sukacita. Kita punya banyak alasan untuk kehilangan sukacita. Saudara, kita lihat gitu ya, kalau saya mau buat barangkali kalau kita diberikan apa saja sih alasan kita kehilangan sukacita. Nggak sedikit dari orang-orang yang kita kenal atau mungkin yang keluarga dari orang yang kita kenal atau keluarga kita sendiri gitu ya. Gara-gara virus corona ini ada yang kehilangan keluarganya, ada yang usahanya kacau balau. Ada yang sudah mulai mengeluh ini kayaknya saya tidak tahu kalau masih dalam 3-6 bulan ke depan ini masih pandemi. Saya nggak tahu usaha saya akan apa yang terjadi. Orang yang sudah tadinya oh aman saya tidak di PHK. Tapi mulai ada gelisah lagi ketika pandemi ini masih berjalan. Apakah nanti giliran saya yang di PHK? Dalam dunia pendidikan baik itu yang mengajar juga stres dengan situasi ini. Guru-guru mungkin dengan usia tertentu harus belajar dengan sigap untuk belajar cepat untuk online. Banyak alasan kita bilang kita bisa saja punya ratusan alasan untuk kehilangan sukacita. Tapi saudara saya pengen tambahkan pernyataan ini. Kita punya banyak alasan untuk kehilangan sukacita. Sama banyaknya alasan kita untuk tetap bersuka cita. Saat kita berkata saya bisa kehilangan sukacita dengan alasan 1, 2, 3, 4 dan 10. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara, kita juga punya alasan 1, 2, 3, 4, 10 bahkan ratusan alasan untuk membuat kita tetap
bersukacita. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar dari Maria. Hari ini kita belajar dari tokoh Maria gitu ya. Yang menyambut Natal dengan sukacita. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab kita gitu ya. Dari Lukas pasal yang pertama gitu. Ayatnya yang ke-26 itu ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Itu yang dinyatakannya kepada Maria. Itu saudara ya. Sampai ayatnya yang ke-38. Kemudian 39 sampai ayat yang ke-45 di situ berbicara tentang bagaimana perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Lalu di sini dikatakan ayat 46 sampai 56 ini mengungkapkan pujian Maria, sukacita Maria. Dikatakan nyanyian pujian, saudara-saudara. Saudara, mari kita lihat ya, kira-kira apa ya, kita lihat dulu apa yang membuat Maria begitu bersukacita sehingga dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, kita juga mesti, kalau kita lihat di salah satu bagian firman Tuhan di perjanjian lama, kita juga menemukan nyanyian Hana gitu ya. Hana yang sangat sekali ingin memiliki anak dan ketika diberikan anak oleh Tuhan dia bersukacita. Dan ungkapan sukacita juga Maria alami. Sehingga dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Bergembira. Di situ dikatakan karena juru selamatku. Saudara, ini gak main-main ya karena nanti kenapa saya berkata bahwa gak mudah sebetulnya bagi Maria untuk bersukacita. Nanti kita akan lihat ya di lanjutannya gitu ya. Tapi saya menjelaskan dulu yang membuat Maria itu bersukacita dan bergembira gitu ya. Ada beberapa hal. Pertama, dia menekankan karena Allah juru selamatku. Dia tahu sekali, Maria sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Bahkan kalau kita melihat gitu ya, pada waktu malaikat datang menjumpai Maria, malaikat juga berkata, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung gitu ya. Melahirkan Yesus, dia akan menyelamatkan orang-orang manusia ini dari dosa. Dan dia sadar sekali bahwa dia pun adalah orang yang berdosa. Dia juga membutuhkan Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Itulah yang dikatakan dia bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Kemudian dikatakan lagi dalam bagian selanjutnya saudara. Dia bersukacita karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Mungkin dia berpikir kenapa mesti saya siapa? Maria bukan orang yang barangkali Tuhan tidak memilih gitu ya. Mungkin dari istri dari seorang raja. Tidak. Tapi dikatakan itu Tuhan memperhatikan kerendahanku sebagai hambanya. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Itu yang membuat dia begitu merasa bahwa Tuhan engkau begitu luar biasa. Engkau memakai aku. Makanya Maria bisa berkata dalam bagian firman Tuhan yang lainnya. Terjadilah aku adalah hambamu. Terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Ditambah lagi saudara kalau kita membaca gitu ya. Dari 39 sampai ayatnya yang ke-45 itu. Ketika Maria bertemu dengan Elizabeth berkata. Oh dia juga menyambut gitu ya. Dia berkata dia bersukacita juga. Karena Maria. Saudara kemudian kita melihat lagi ya dalam bagian ini. Ayat 49. Yang membuat Maria juga bersukacita. Dikatakan karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya itu kudus. Saudara dia mungkin berpikir bagaimana mungkin gitu ya. Seorang yang masih istilahnya perawan. Yang memang betul-betul dikatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Nggak ada sedikit pun di situ dikatakan. Saudara biasanya kan kalau kita bilang orang menikah, orang punya suami. Mungkin dia bisa punya mengandung dan punya anak. Tapi di sini dikatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus ditambah lagi setelah dia berbicara tentang dia nyanyian pujiannya ini. Setelah dia berbicara tentang bagaimana Allah memperhatikanku. Bagaimana Allah menjadi juru selamatku. Bagaimana Allah melakukan perbuatan besar melalui aku. Dia juga berkata dia bersuka cita. Karena rahmatnya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Rahmatnya itu diberikan kepada orang Israel. Tuhan mengingat akan janji gitu ya. Dikatakan ayat 54 tadi ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan. Saudara kita
luar biasa bagi kita ketika kita memiliki, kita mengenal Tuhan kita yang gak hanya janji tanpa ditepati, saudara. Tapi di sini dikatakan dia berjanji dan dia menepati itu. Dia mengingat umatnya, dia mengingat perjanjiannya. Saudara, itulah yang membuat Maria begitu bersuka cita. Saudara, sukacita Maria ini bukan berasal dari luar dirinya. Saudara, banyak sekali orang tiba-tiba bisa gembira, tiba-tiba bisa bahagia, tiba-tiba bisa bersuka cita karena situasi di luar diri dia. Misal gitu ya, misal, seseorang yang sakit mungkin ya Tuhan izinkan dia mengalami COVID, setelah itu Tuhan sembuhkan. Dia bisa berkata, aku bersuka cita karena dia merasa dia yang tadinya sakit sekarang dia disembuhkan. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada juga orang gini, saya bersuka cita karena dalam situasi pandemi di mana banyak orang barangkali secara usaha jadi hancur, jadi mungkin mengalami kerugian. Tapi saya tidak gitu ya. Tapi berkat Tuhan tuh ada. Dia bersyukur dengan mudah dan berkata, berkat Tuhan itu luar biasa. Saya bersuka cita karena saya punya orang-orang yang dekat dengan saya, yang mengasihi saya. Saudara, ada begitu banyak hal gitu ya yang sering kali membuat sukacita kita itu karena segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi di sini dikatakan Maria bersukacita bukan berasal dari luar dirinya, tetapi sukanya itu berasal dari dalam dirinya karena Maria memiliki Yesus. Karena dia memiliki Yesus, karena dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Itulah yang menjadi sukacitanya yang luar biasa. Saudara, mari kita melihat gitu ya. Kita ngomong kan seakan-akan Maria langsung ngomong setelah ada peristiwa dia ketemu Elizabeth ketika dikatakan dia akan mengandung gitu ya. Terus dikatakan tiba-tiba ayat 46 sampai 56 kok seakan-akan gak ada tantangan, gak ada masalah gitu ya. Sehingga dia dengan mudah berkata, aku bersuka cita, jiwaku memuliakan Tuhan. Setelah saya mengajak kita sebetulnya tidak gitu ya. Sebenarnya ada persoalan juga yang harus dialami oleh Maria. Suatu situasi yang gak mudah bagi Maria. Tapi kembali lagi, situasi yang sulit itu tidak menghilangkan sukacitanya. Dikatakan gitu ya, kita ngebayangkan ini sekarang Roh Kudus atau malaikat sudah bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saya cuma membayangkan bagaimana, mungkin Maria cuma berpikir bagaimana saya bisa meyakinkan Yusuf. Dia mesti ngomong kepada tunangannya, tunanganku Yusuf, aku lagi mengandung, aku mengandung dari Roh Kudus. Bisa-bisa dia anggap sebagai orang yang menghujat Allah. Bisa-bisa dianggap kamu nih hati-hati, Maria ngomong, jangan asal ngomong. Tapi di dalam kondisi itu saya ngebayangin dia, oke, nanti akan ada hal-hal yang akan saya hadapi. Akan ada situasi yang tidak menyenangkan yang saya hadapi. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi tunangan saya memutuskan pertunangan itu. Bisa jadi akhirnya harapan seorang perempuan yang mestinya yang masih muda itu pengen membangun sebuah rumah tangga. Bisa saja itu menjadi gagal. Itu yang dialami, apalagi saudara bukan hanya soal meyakinkan Yusuf. Tapi kemudian di sini saya tuliskan bahwa nggak main-main kalau andaikan gitu ya. Dia kedapatan dia belum menikah tetapi dia sudah hamil. Hukuman yang akan diterimanya itu bisa dirajam batu. Saudara, itu pun berangkat dia langsung pikir udah dia bisa jadi diterima oleh Yusuf. Dan dia juga mesti bisa mendapatkan mungkin penghukuman, hakiman dari orang-orang di sekitarnya. Hinaan, ejekan dan lain sebagainya. Gak mudah dia mungkin membayangkan, apakah aku harus melewati melalui ini seorang diri. Saudara, kita gak tahu. Tapi yang jelas adalah situasi itu. Maria ngeliat, nih bisa saja nih. Oke, aku akan menghadapi, aku menerima apa yang memang Tuhan inginkan. Aku merasa bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagiku. Tapi tetap saja tidak berarti Maria tidak melewati situasi yang sulit atau yang menakutkan atau yang menyulitkan bagi dia. Namun yang luar biasa kita lihat di sini adalah Maria, di sini firman Tuhan berkata, Maria tetap bersuka cita. Bagi saya adalah ada dua hal, saudara-saudara. Maria tetap bersuka cita itu karena yang pertama, karena ia melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Saudara, makanya dia ngomongin karena juru selamat. Dia ingat sekali bahwa malaikat itu berkata,
Yesus itu akan menjadi penyelamat dunia ini. Penyelamat orang-orang yang dipilih oleh dia. Makanya dia bisa berkata, dia tidak ngelihat kepada kondisi yang nanti bisa saja terjadi. Dia diputuskan, dia disingkirkan atau dia mengalami dihukum oleh banyak orang, dihina oleh banyak orang. Dia tidak terfokus ke situ. Dia lihat dari kacamata Tuhan. Oh, luar biasa. Aku perempuan yang bukan orang yang punya banyak kelebihan dari orang lain. Saya juga orang yang biasa-biasa. Saya hanyalah hamba. Tetapi saya dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikatakan dia ngelihat segala sesuatu, saudara. Itu dilihat dari sudut pandang Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, ya saya mengajak kita melihat sedikit, bagi saya salah satu surat yang luar biasa yang ditulis oleh seorang rasul juga yang luar biasa, itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Kita tahu sekali gitu ya, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, posisi Paulus lagi dalam penjara. Bukan suatu tempat yang menyenangkan, Paulus juga sudah usia lanjut gitu ya. Mungkin ibaratnya orang usia lanjut berharapnya kan di rumah, kemudian dikunjungi oleh banyak orang. Tapi ini tidak, saudara. Dia juga mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita lihat di situ dalam seluruh rangkaian baca surat Filipi secara keseluruhan. Bukankah ada satu kata yang berkali-kali diucapkan. Kata itu adalah bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan saya mulai melihat, saudara-saudara, kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita kebayang ya Paulus itu ya dipanggil pada waktu dia masih menjadi namanya Saulus itu kan. Terus kemudian dalam perjalanan ke Damsik, kemudian dia akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan akhirnya di situ dia mendapatkan anugerah keselamatan itu, dia dipakai menjadi alat Tuhan. Kita lihat perjalanan dia di dalam melayani. Saudara, bukankah gak lepas dari tantangan situasi yang sulit? Makanya dia bilang, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelebihan. Aku juga pernah mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi yang luar biasa, ketika Paulus berkata, dia tetap bersukacita. Karena dia melihat dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Makanya muncul, ya saya sangat suka, mungkin kita sudah ada lagunya, seringkali ayat ini dipakai untuk jadi lagu gitu ya. Tentang Filipi 4 ayat 13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Itulah yang membuat akhirnya Paulus bisa tetap bersukacita, dan bagi saya itu juga yang membuat Maria tetap bersukacita dalam situasi sesulit apapun. Dan yang kedua adalah karena Maria melihat pengharapannya itu hanya kepada Tuhan. Dia melihat bahwa ini pengharapan bukan hanya untuk dirinya. Pengharapan bagi seluruh bangsa. Pengharapan bagi bangsa Israel, bagi semua manusia. Karena apa? Dia akan mengandung Yesus yang jelas-jelas akan lahir ke dunia ini. Akan datang ke dunia ini. Kemudian setelah dia lahir ke dunia, kemudian tujuan cuma satu. Mati di atas kayu salib, saudara. Hanya untuk menggantikan posisi kita, orang-orang yang berdosa. Dan dia ngeliat bahwa saya percaya, saya yakin, saya punya pengharapan. Bahwa memang nanti Mesias itu akan hadir, akan lahir melalui dia. Saudara, itulah yang membuat Maria tetap bersuka cita. Makanya tadi saya katakan, saudara, ada banyak itu ya. Ada banyak alasan mungkin orang kehilangan sukacita. Tapi menurut saya sama banyaknya alasan kita untuk tetap bersuka cita. Saudara, bagaimana kita menyambut kelahiran Kristus di tengah situasi pandemi ini? Bagaimana kita mempersiapkan? Mungkin semua harus kita rekam, semua harus serba online. Bahkan mungkin kita juga tidak tahu dalam situasi saat ini, saudara. Siapa yang tahu? Saya ingat sekali, saya mulai khotbah itu semua jadwal khotbah itu di stop itu mulai minggu keempat Maret
tahun ini, tahun 2020. Saya ingat minggu ketiga terakhir kali saya khotbah, terus langsung minggu keempat itu semua cancel gitu ya. Sampai sekarang masih ada beberapa bagi gereja-gereja yang belum siap untuk ibadah online atau mungkin kadang-kadang remaja pemuda itu kan gabung tuh ya saudara-saudara dengan kebaktian umum sehingga banyak sekali jadwal saya di cancel gitu ya. Nah yang saya ingin katakan adalah itu waktu itu saya ingat sekali, oh itu Maret, katanya Mei nanti klimaksnya, nanti Juni turun. Kenyataannya tidak. Muncul teori lagi, oh nanti Agustus. Nanti pada waktu Agustus, September, Oktober turun, kagak juga. Sekarang kita sudah senang ya kemarin ya, tiba-tiba dibilang oh Surabaya sudah hijau kan kayak gitu ya. Tapi kembali lagi kita lihat, oh bukan masih orange. Jangan-jangan nanti bentar lagi kita dengar lagi, merah gitu ya. Kita berharap sebenarnya oke nih Tuhan semoga nanti Desember sudah semua banyak anak-anak, banyak orang sekarang berharap tahun 2021 itu bisa kita lakukan lagi beragam kegiatan kita secara offline. Tapi kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita yang tadinya berpikir Natal tahun ini kita bisa offline, kenyataannya juga tidak saudara. Sekarang semua kita nyiapkan gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa apakah gitu ya, dapatkah kita tetap bersuka cita dalam situasi yang serba kesannya itu serba terbatas saudara. Ngapa-ngapain kita terbatas. Kita mau bikin juga mau pakai, oh udah kita offline barangkali tapi jaga jarak nggak bisa, susah. Akhirnya kita tetap memutuskan mungkin ya udahlah ya tetap kita bertemu melalui media dalam arti teknologi ini. Kita ketemu udah lewat barangkali kita mendengar ngikuti ibadah lewat YouTube. Kita mengadakan pertemuan lewat Zoom dan lain-lain. Tapi kembali lagi mari kita bersama-sama melihat bahwa kita tidak akan kehilangan sukacita saudara. Pada saat yang pertama kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Pada waktu kita ngeliat Tuhan, aku belajar bahwa ini ada situasi sulit. Saudara bukankah di dalam Alkitab kalau kita membaca gitu ya. Sampai situasi keadaan menjelang akhir zaman ini. Nggak ada kan kalimat-kalimat yang berkata semua akan aman-aman saja, semua oke-oke saja. Selama kita di dunia ini baru virus corona saudara. Besok bisa jadi muncul yang lainnya, yang mungkin lebih menghambat, lebih membatasi kita. Tapi bukankah jiwa kita ketika memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, bukankah tidak terbatas dengan tempat dan waktu? Bukankah itu bisa kita lakukan di mana saja? Bukankah bisa kita lakukan dengan 2-3 orang bahkan ketika kita sendirian? Tergantung saudara bagaimana cara kita melihatnya. Apakah kita bisa melihat Tuhan Engkau izinkan segala sesuatu terjadi saat ini. Engkau izinkan kami harus mengalami mungkin secara usaha kami mundur, kami tidak banyak tidak dapat untung yang besar atau mungkin mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Mungkin secara pekerjaan kita juga sudah mulai kayak aduh ini ya, ini jadi was-was bagaimana nanti ke depan. Tapi saudara kita kenapa gak belajar Tuhan aku tetap memandang kepadamu. Karena aku percaya kayak firman Tuhan yang berkata ujian yang kamu alami, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi dikatakan gak akan melebihi kekuatan kita saudara. Itu luar biasa. Kemudian saudara sama kayak Maria. Dikatakan Maria itu punya pengharapan. Kan tadi 2 ya. Dia memandang kepada Tuhan dari kacamata Tuhan dia ngelihat. Yang kedua adalah dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tahu nanti oh kita akan diselamatkan dari murka Allah itu. Nah sama kayak sekarang. Kita sih bagi saya saudara ya. Kita punya pengharapan kita saat ini. Kita kan gak lagi nunggu kedatangan Mesias untuk menyelamatkan kita kan saudara. Itu kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekarang yang menjadi pengharapan kita adalah menanti kedatangan dia kembali. Pengharapan kita adalah pada waktu Yesus datang kedua kali saudara. Sehingga kita betul-betul bisa melihat itu ya. Bagaimana kayak Tuhan Yesus ngomong di Injil Yohanes. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam Kisah Rasul, aku nanti akan datang kembali dengan cara yang sama saat aku naik ke surga. Saudara itu yang menjadi pengharapan kita saudara. Itu yang menjadi suatu iman kita, penghiburan kita, sukacita kita. Kalau enggak saudara-saudara, saya yakin sekali kalau kita hanya memandang hidup kita berdasarkan hal yang kita lihat di dunia. Dalam sekejap kita akan ngerasa rohani kita akan mundur. Dan lama-lama kita akan semakin kehilangan iman kita. Tapi ketika kita memandang kepada Kristus, memandang bahwa dia akan datang kembali. Apapun yang ku alami di dunia ini.
dalam penderitaan yang kualami, semua ada durasinya. Saudara, bukankah kita hidup di dunia ini sementara? Bukankah kesementaraan hidup ini yang membuat kita bisa bertahan melewati beragam situasi kita? Bukankah karena kita tahu, nanti ya aku akan bertemu dengan Tuhan. Aku akan berjumpa kembali dengan Sang Penciptaku. Saudara, dulu pada waktu ya sebelum masa-masa pandemi ini ya gitu ya. Saya ingat sekali di grup WA, di grup-grup saya yang saya punya gitu ya. Saya punya ada mungkin bukan berapa belas ya, berapa puluh grup ya di grup WA maupun lain. Berapa bulan terakhir tuh gak sedikit saya dapat berita, saudara. Turut berduka cita, turut berduka cita. Ada suatu kesedihan ketika memang dikatakan turut berduka cita, berarti orang kehilangan. Ada yang meninggal karena COVID ataupun ada yang meninggal karena yang lainnya. Tapi saudara, saya ngerasa mulai kayak di Tuhan, rasanya tuh kayak ya memang kita kaget gitu ya. Tapi Tuhan kembali mengingatkan, toh memang hidup di dunia ini sementara. Saya ingat sekali salah seorang teman angkatan saya, saudara. Itu juga beberapa minggu lalu dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan tuh kami di grup itu. Ada salah satu juga yang ada satu orang yang men-share-kan, ini ada alumni juga yang dipanggil oleh Tuhan. Dan dia adalah salah satu seorang di tim grup itu yang ngomong juga, turut berduka cita. 3 hari atau saya tidak terlalu ingat ya 2-3 hari atau 4 hari kemudian kami yang menuliskan di grup itu turut berduka cita untuk kepergian dia. Saudara, di situ saya melihat bahwa kita nggak pernah tahu hidup di dunia ini kalau kita merasa bahwa pengharapan kita di dunia percuma, saudara. Kita berharap pengharapan kita nanti ini akan berakhir, bisa yes bisa no. Nanti ini akan mungkin Desember, mungkin tahun depan, mungkin Juni, mungkin ini sudah ketemu nih vaksinnya. Kita juga nggak pernah tahu, saudara. Jangan jadikan vaksin itu pengharapan kita. Mari kita seperti Maria, dia menyanyikan pujian karena pengharapannya kepada Allah. Mari kita menyanyikan pujian karena pengharapan kita kepada Tuhan. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu yang menjadi sukacita kita. Itu yang menjadi pengharapan kita. Saudara, mungkin kita sudah mendengar tentang ada 4 jemaat di salah satu gereja yang mereka didatengin ya, kayak katanya kalau kita lihat di berita 2 dipenggal, terus ada yang dibakar gereja itu, katanya rumah atau tempat ibadah itu dibakar gitu ya. Saya waktu lihat itu kan banyak tuh ya, baik itu mungkin di YouTube ataupun pokoknya saya lihat di media sosial. Saya sangat tersentuh ketika waktu ibadah mau pemakaman itu, pendetanya itu mengajak nyanyi lagu Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Waktu jemaat menyanyikan lagu itu, saya merasa kayak Tuhan, memang itulah yang menjadi pengharapan, itulah yang menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku ke sana. Kita akan dibawa bersama dengan Tuhan saat dia datang kembali, datang kedua kalinya. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Saat kita harus kehilangan mungkin harta benda kita, saat kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, tapi kita tidak akan kehilangan sukacita. Kalau di dalam diri kita, kita punya Kristus yang menjamin kekekalan, hidup kekal itu bersama dengan dia pada waktu nanti dia datang kedua kalinya. Saudara, jika Kristus itu yang membuat, yang ada di dalam diri kita, yang menjadi alasan kita bersuka cita. Saudara, karena itu apapun yang kita alami ke depan, saya percaya gak akan membuat sukacita itu hilang. Kita akan bisa berkata seperti Maria berkata, jiwaku kan memuliakan Tuhan. Kalaupun aku harus kehilangan sesuatu, hatiku bergembira karena Tuhan. Walaupun aku harus kehilangan beragam hal. Karena kita tahu, saudara, yang menjadi kita
hati kita bersuka cita itu karena Tuhan. Saudara, mari kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Mari kita mendasari hati kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kegembiraan itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang bersama-sama punya iman dalam menanti kedatangannya. Dia akan datang kedua kalinya, atau mungkin kita sudah pulang dulu ke dia sebelum dia datang. Apapun itu saudara, sukacita kita karena kita ada jaminan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita bagikan sukacita ini. Mari kita sampaikan kepada banyak orang ketika mereka harus berduka, ketika mereka bersedih, ketika mereka mungkin merasa tidak ada lagi pengharapan. Mari kita menjadi alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang pergi menceritakan kepada banyak orang. Tetaplah bersukacita karena sukacita itu berasal karena kita memiliki Tuhan dan kita dimiliki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Tidak mudah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami bisa tetap bersuka cita. Tidak mudah bagi kami untuk bisa melakukan seperti Maria, menyanyi, bergembira karena Tuhan. Tapi Tuhan, ajar kami. Karena kami sudah memiliki Tuhan Kristus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami sudah dimiliki Tuhan. Itu yang menjadi sukacita kami, itu yang menjadi kebahagiaan kami. Sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Menyelesaikan tahun 2020, memasuki tahun 2021. Kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Apakah situasi menjadi lebih baik? Atau situasi menjadi tidak baik? Kami tidak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu. Cukup kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Maka kami akan melewati segala sesuatunya dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengucap syukur karena kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mari kita juga membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap sebagai rasa ucapan syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti persembahan kita bisa kirim melalui ditransfer di nomor rekening gereja atau melalui QR Code juga kita bisa kirim. Mari Bapak Ibu, sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Losa Melisa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur juga kami masih beribadah bersama-sama, dan kami juga bersyukur kami sudah memuji Tuhan. Kami juga boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya, biarlah apa yang kami berikan Tuhan dapat seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang tak bercacat di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan pengurus yang akan mengelola keuangan gereja. Tuhan berikan hikmat di dalam mengelola keuangan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk beberapa pokok doa. Kami mau berdoa terkhususnya untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, Tuhan terus memberkati mereka di dalam seluruh aspek hidup mereka. Terkhususnya kami mau berdoa untuk iman, kerohanian mereka Tuhan yang terus menopang, terus menyertai. Berikan pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka Tuhan berkati. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun mereka terus berpegang hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami mau berdoa saat ini Tuhan secara khusus Tuhan untuk seluruh dunia yang mana Tuhan sebentar lagi kami akan merayakan Natal bersama-sama. Tuhan sendiri yang menolong kami di dalam perayaan Natal karena kami tahu ada banyak oknum yang tidak menyukai atau tidak berkenan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun yang akan merayakan perayaan Natal di tengah-tengah kondisi pandemi ini juga Tuhan. Engkau menolong segala persiapan boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh dunia yang saat ini masih terinfeksi virus corona Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, setiap mereka yang terinfeksi. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong mereka sehingga perlahan-lahan mereka boleh mengalami pemulihan. Dan kami berdoa untuk para tim medis yang bekerja di garda terdepan juga Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap mereka. Dan kami rindu Indonesia pun boleh pulih di seluruh pulau Indonesia. Bahkan terkhususnya di Surabaya kami berdoa Tuhan yang sendiri menolong sehingga Surabaya pun boleh pulih dari virus corona ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita akan mendengarkan Blessing News. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini ada beberapa informasi penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yaitu yang pertama, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Evangelis Ida Sianipar yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan ke depan. Dan kami juga segenap hamba Tuhan dan majelis mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat yang telah mendukung gereja kita melalui persembahan yang diberikan. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam segala hal. Kemudian kami juga tidak henti-hentinya mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 19.00. Dan kami juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak berusia sekolah minggu, mari ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15. Dan pada tanggal 20 nanti Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Natal via YouTube dengan tema Jesus is my hero pukul 10.30. Mari Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah Natal bersama. Kemudian kami juga mau menginformasikan untuk Komisi Pemuda Remaja minggu depan tanggal 20 kita akan mengikuti ibadah bersama bergabung dengan ibadah umum. Dan
Untuk Bapak Ibu sekalian, ada informasi penting di mana minggu depan tanggal 20 kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana kita akan mengikuti GKT Nazaret Penghela nomor 42. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat, bisa mengambil roti dan anggur di gereja besok, dan bisa diambil mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Kemudian kami juga mau menginformasikan di mana kita sudah memasuki bulan Natal. Bagi jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Natal. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja dan dapat memberikan kode angka 8 di bagian belakangnya. Tetapi bagi jemaat yang tidak bisa mentransfer dapat menghubungi bendahara gereja atau hamba Tuhan untuk bisa mengatur bagaimana supaya persembahan Bapak Ibu dapat masuk ke gereja. Kemudian kita akan melakukan ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember pukul 18.00 WIB. Dan besoknya tanggal 25 kita akan melakukan ibadah Natal bersama pada pukul 9 WIB. Dan untuk ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember akan dimulai pukul 19.00 WIB melalui Zoom. Kemudian ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari akan dimulai pukul 9.00 WIB via YouTube seperti hari Minggu biasanya. Dan kami juga membagikan e-warta, Bapak Ibu dapat memperhatikan ada banyak sekali informasi di dalamnya. Dan terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Desianti Adventina Tamoina yang berulang tahun pada tanggal 12 Desember kemarin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk Saudari Desianti. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Terkhususnya untuk Saudari Desianti yang boleh berulang tahun kemarin. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati anak-Mu di dalam seluruh kehidupannya, di dalam pekerjaan. Tuhan yang terus menyertai dia. Biarlah kasih, sukacita dan anugerah Tuhan terus menyertai anak-Mu di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Blessing News pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengembalikan segala puji hormat hanya kepada Allah Tritunggal. Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah dalam kita menyambut Natal tahun ini, kita belajar dari Maria yang menyambut dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Terlebih lagi juga di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap bersukacita karena Kristus selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu kepada Allah. Semoga Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dalam damai sejahtera dalam imanmu kepada Kristus, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita selesai. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.